Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sincere Salsabila, NIM 2120604036. Di sini saya akan mempresentasikan produksi dan proses produksi. Kegiatan produksi dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi. Jadi perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai untuk konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam membuat pakaian, maka diperlukan tekstil. Dalam pembuatan tekstil diperlukan benang, dan untuk membuat benang diperlukan kapas yang diperoleh dari perkebunan kapas. Yang dimaksud dengan produksi adalah sebuah kegiatan untuk menambah guna pada barang. Dalam prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna suatu barang. Oleh karena itu, dikenal adanya guna bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Guna bentuk yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari suatu barang. Misalnya, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang. Guna tempat yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan. Misalnya, pengusaha angkutan barang. Guna waktu yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan suatu barang pada waktu berlimpah dan penyediaannya kembali pada waktu diperlukannya. Misalnya, pengusaha jasa pergudangan. Guna milik yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dalam penguasaan orang yang memanfaatkannya. Misalnya sebidang tanah. Dengan demikian, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain melalui pertukaran atau perdagangan. Proses produksi, sistem persaingan sempurna, keputusan barang apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, berapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya harus dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. 2. Meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 1. Perusahaan swasta, 2. Koperasi, 3. Perusahaan negara, 4. Perusahaan daerah. 1. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modelnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing, maupun gabungan swasta asing dan nasional. B. Koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. C. Perusahaan negara. Sesuai Inpres Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan terbatas. Di perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.